Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau sharing tentang kegiatan aku mengikuti acara diskusi rembuk stunting yang ada di Desa Beringin Agung. Kemungkinannya disetor keluarga gitu. Jadi masih ada kemungkinan walaupun orang tuanya kecil, ibunya, bapaknya kecil, anaknya jadi besar. Cuman jangan jadi curiga bapaknya dengan siapa gede betul. Bapak Ibu yang saya hormati, pendamping yang mungkin nanti bisa juga memberikan masukan-masukan terkait ini, ya karena yang lokus stunting itu di kelurahan-kelurahan, jadi tidak ada desa satupun tidak ada masuk lokus stunting. Artinya penanganan fokus yang dari kabupaten itu tidak masuk ke desa kami. Oleh karena itu kami berinisiatif dan memang ini harus dianggarkan oleh desa sehingga hari ini kita kumpulkan. Ya. Jadi ini juga evaluasi kita dan juga bahan sebagai membahas terkait stunting ini, gimana caranya supaya stunting di Desa Beringin Agung khususnya bisa kita minimalisir. Kemudian saya juga minta masukan dari pihak puskesmas apa yang harus kami lakukan, apa yang harus desa lakukan terkait dengan stunting ini. Dan juga yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Untuk dari Kementerian Desa sendiri terkait stunting itu sendiri ada anggaran dana desa untuk menekan angka stunting itu sendiri. Program nasional itu bagaimana supaya stunting. Putri, saya mengisi Puskesmas Samboja. Di sini saya ditemani dengan teman saya juga, namanya Mbak Devi, Bapak. Dia BKKD ya, dari BKKD dari Karenjaya, dengan status ahli gizi juga di Puskesmas Bapak. Dan saya ada dititip pesan Bapak dari Kepala Pimpinan Puskesmas, mohon maaf tidak bisa hadir pada hari ini karena ada rapat di kabupaten gitu Pak ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit. Nanti berarti ada penyampaian untuk materi ya Pak ya. Ya. Atau mau sekaligus atau ada lagi? Langsung aja. Mungkin bisa dibuka slide-nya Bapak Ibu. Depannya bisa berakibat juga dari nama sebelumnya yang sudah lulus bisa lagi masuk ke dalam stunting. Jadi karena kita patokannya dari tinggi badan, jadi memang pengumumannya setiap bulan di setiap posyandu. Kemudian di bulan April ada 13 anak, 2 anak lulus stunting dan 3 nama penambahan baru. Kemudian di Mei ada 10 anak, 1-nya lulus, 1 ada penambahan baru. Berarti sisanya masih dengan nama yang lama dari Februari. Sawit Pak ya, di ujung sana. Nah, di sana itu kemarin saya ada dapat satu Bapak. Jadi beliau itu masuk rumah sakit. Setelah saya cek memang dia jarang ke posyandu. Kemudian sudah dapat berat badannya minus semua Bapak. Jadi dirujuk, mohon difasilitasi. Jadi kan Desa Beringin Agung ini kan lumayan agak jauh untuk keluar Bapak. Mungkin dari desa bisa memfasilitasi satu hari, misalkan minggu ini atau bulan ini 5 orang. Nanti kita akan bantu rujuk Bapak. Kita bantu rujuk dari puskesmas, kemudian ke dokter spesialis anak untuk mendapatkan perawatan. Perawatannya ini berupa PKMK. PKMK ini yang akan diambil di puskesmas. Jadi itu berupa produk susu. Produk ini tidak bisa diberikan hanya melalui dokter umum, hanya boleh diberikan melalui dokter spesialis anak. Jadi kami kesusahannya di situ aja Pak. Jadi nanti saya minta mohon bantuannya untuk nanti kita buatkan rujukannya. Kemudian nanti yang tidak punya BPJS mohon dibantu itu seperti yang Bapak
supaya nanti pada saat pengobatannya juga lancar gitu ya. Kemudian dari pusbah, kemudian dari Puskesmas Samboja. Nah, penyebab langsungnya yang utama yaitu adalah penyakit infeksi yang pertama tadi Bu. Jadi misalkan ada batuk, pilek, nah itu biasanya yang bikin berat badan turun, tidak mau makan, gak mau datang ke posyandu dan tidak bisa diimunisasi. Jadi ASI eksklusif ini saya kemarin 4 bulan tak kasih serutan pisang nyoba-nyoba, soalnya saya makan ikut kelamat-kelamat. Nah, ya kan Bu ya, jadi kayaknya anak saya ini lapar. Nah, bahkan padahal di usia 0 sampai 6 bulan kebutuhannya itu ASI saja Ibu ya. Jadi tidak boleh diberikan apa-apa ataupun air putih ataupun madu. Nah, biasanya yang berulang itu diolesin madu di bibirnya biar nggak pecah. Nah, padahal itu nggak boleh Ibu, karena lambungnya itu masih segini aja, ya baru lahir itu. Nah, kalau masih kecil sekelereng atau bola pingpong Ibu ya, itu kan belum terbentuk semua ya, belum terbentuk semua dari enzim-enzimnya. Jadi nanti diusahakan tidak boleh diberikan apa-apa selain ASI di usia 0 sampai 6 bulan. Mengenai stunting itu sendiri, yang pertama adalah indikatornya itu adalah yang pertama itu adalah tinggi dan berat. Yang paling utama adalah itu tinggi dan berat badan. Artinya tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kades, apakah itu juga berlaku ketika orang tuanya itu memang kecil-kecil gitu. Nah, karena kan ada nih ibu dan bapaknya itu memang posturnya kecil, sehingga si anak itu apakah indikatornya itu bisa berubah atau tidak, seperti itu. Yang kedua mengenai warga yang tadi disebutkan untuk di sawit itu ya, di perusahaan sawit, karena di perusahaan sawit ini sendiri lokasinya itu jauh dan kadang memang tidak terdeteksi Bu, dari pemerintah desa. Bahkan ada yang warga sawit itu kami sendiri nggak tahu kalau itu warga kami Bu. Jadi sudah kami sering ingatkan sebenarnya Bu, bahwa pindah itu sebaiknya kalau di Afdelin 2, yaitu yang di dekat pabrik sana, kami sarankan itu masuk ke Sanipah. Tapi mereka tetap melakukan pindah itu ke Beringin Agung, sehingga sedangkan itu bukan di wilayah kami. Ketika kami melakukan pendataan tentu tidak kami data. Nah, ketika melakukan pemeriksaan ke Puskesmas, baru terdata bahwa di situ ada warga kami yang alamatnya adalah alamat Beringin Agung. Padahal dari tinggalnya dan keberadaannya itu kami nggak tahu seperti itu, sehingga ketika kami diberitahu loh ini warga yang mana gitu kan, kami nggak tahu. Nah, itu dari pemerintah desa, dan tentu di sini juga ada desa siaga juga yang nanti bisa kami kerjasamakan. Artinya kami akan berusaha untuk melakukan itu tindak lanjut dari pemerintah desa seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah anggaran untuk stunting tadi Bu, yang mungkin tidak tercover dari dari pemerintah, artinya puskesmas atau rumah sakit Bu, yang kemudian yang tidak mempunyai jaminan kesehatan Bu ya. Nah, memang kami masih terkendala memang untuk melakukan pendataan siapa-siapa sih sebenarnya yang jaminan kesehatannya itu aktif dan tidaknya itu Bu. Karena memang bahkan begitu, jadi iurannya yang bentuknya mandiri itu terabaikan, kemudian sudah bertahun-tahun kadang gitu kan, ketika pas sakit baru ke desa gitu kan. Nah, itu yang sering kali. Pertama, berat badan menurut usia itu apakah dia dilihat berat badannya kurang dari usianya. Yang pertama, ataukah underweight atau berat badannya sangat kurang menurut usia. Kemudian yang kedua ini dilihat dari tinggi badan menurut usia. Menurut tinggi badan menurut usia atau panjang badan menurut usia ini
dikategorikan untuk melihat pendek atau sangat pendek, atau yang bisa kita sebut stunted atau severely stunted. Kemudian yang ketiga, itu ada indikator berat badan menurut tinggi badan. Berat badan menurut tinggi badan ini untuk mengetahui apakah anak tersebut gizi kurang, gizi buruk, gizi lebih, atau obesitas. Nah, jadi kita dalam pengukuran usia 0 sampai 5 tahun, kalau untuk stunting dilihat dari tinggi badan menurut usia. Kalau berat badannya kurang atau berat badannya berlebih diukur dari berat badan menurut usia. Kemudian kalau untuk mengetahui atau gizi kurang, gizi buruk untuk berat badan menurut tinggi badan. Nah, kita ada 3 indikator ini. Kalau untuk stunting biasanya Bapak Ibu dia berawal dari 1 T atau 1 kali tidak naik berat badannya. Kemudian berulang dan di bawah BGM. Nah, sudah di bawah BGM biasanya timbul itu tinggi badannya nggak sesuai. Setelah tidak sesuai, biasanya tinggi badannya juga nanti berat badannya juga nggak sesuai, karena akan dibandingkan, maka sudah berat badannya kurang untuk melaksanakan posyandu dan sebagainya. Di situ kendalanya. Jadi gimana pandangan dari puskesmas, apa jalan keluarnya gitu? Karena memang anggaran kami dari Beringin Agung ini sudah dipasang seperti itu. Mungkin di situ juga belum kita kupas tadi. Mungkin itu aja. Jadi kurangnya sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman saya juga di sana Bapak sebenarnya juga kesusahan untuk mendata teman-teman atau warga yang ada di sawit ini. Nah, jadi mungkin bisa dari RT-nya untuk mendata siapa saja yang bukan warganya dan siapa saja warganya yang harus didata dan melihat apakah jaminan kesehatannya ada. Dari otorita KMI Balikpapan, jadi beliau tidak bisa hadir. Dan yang kedua, seharusnya kasih kesra yang membidangi rumus stunting ini ada undangan juga di Samarinda. Pas sejam juga ada rapat di Balikpapan terkait persiapan MTQ. Nah, jadi kami dari KSPMD yang awali Bapak Jaman. Jadi Bapak sekalian, terkait rumus stunting ini memang program bupati yang harus kita tuntaskan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan di Indonesia pun terkait rumus stunting. Nah, banyak permasalahan di lapangan terkait rumus stunting ini. Nah, yang terjangkau juga dari AJB mendekat jadi ke situ juga. Nah, solusinya kalau menurut saya adalah perusahaan yang harus kita undang. Mungkin Pak Kades nanti bisa berkoordinasi dengan kasih kesra. Bagaimana solusi? Kalau saran saya harus pihak perusahaan yang bertanggung jawab terkait masalah warga yang pekerja mereka yang ada di sawit. Kalau memang banyak udah diri apakah di situ membuat posyandunya atau cukup petugas datang ke situ untuk melakukan sebulan sekali program posyandu yang penting difasilitasi oleh perusahaan. Dan di sini ya kita punya permasalahannya dulu, karena setiap tahun kita pasti selalu membahas stunting ada tidak perubahan segala macam, tetapi kita harus apa menjadi permasalahan utama stunting ini? Apakah gizinya, apakah orang tuanya, apakah masalah airnya, jambannya? Nah itu ya, kalau kita tahu permasalahannya, baru kita bisa mendapatkan solusinya. Kita kasih. Dan itu kami juga dipaksa untuk bisa menghidupkannya dalam waktu 3 hari. Ya, kami coba hidupkan kembali ke Dinsos, alhamdulillah bisa. Nah ada satu lagi yang tertunggak BPJS-nya, warga atas 11, itu Pak Sambal kalau nggak salah itu, yaitu gitu Pak. Dia BPJS-nya itu nunggak sampai kalau tidak salah hampir 3 tahunan loh, 3 tahun ya kan. Kemudian kita coba koordinasi, bisa nggak dibantu ke Dinsos ya kan. Akhirnya dan cari solusi itu. Yang penting ada bukti rawat inapnya Pak. Itu kami akan tidak lanjutkan. Selesai pembahasan masalah solusinya yang telah disampaikan oleh Ibu yang mewakili dari Puskesmas. Dan salah satu yang disampaikan dari keluhan dari Ibu Kader juga adalah banyaknya yang ikut hadir dalam kegiatan posyandu
khususnya di Balita yaitu yang dari wilayah di luar Beringin Agung ya. Akhirnya warga kita yang karena males antri terlalu panjang jadi males hadirnya. Jadi